Square gitu, nggak tahu di kota mana, tapi itu di Polandia. Gitu, dan kita harus bangga, dan kita doakan semoga Eropa segera wake up seperti Polandia ya. Gitu. Assalamualaikum, shalom. Om debat yuk ya, kalau misalkan mau ngomong debat naik aja. Jadi saya penyesat. Saya dulu memang penyesat dulu, mengikuti penyesat, dan sehingga saya ikut-ikutan tersesat dulu. Tapi sekarang tidak. Makanya ada lagunya kan, itu yang saya post itu di VT saya. I once was lost, but now I'm found. Itu Islam. Jangan jangan masih belum move on dong. Joseph aja udah move on. Masa kamu belum move on? Belum bisa terima ya kalau misalkan banyak orang-orang yang sudah murtad ya. Belum bisa terima ya? Nggak apa-apa. Kalau belum bisa terima saya tahu kok. Berat. Oke teman-teman, mari kita satukan hati. Kita satukan pikiran kita juga. Kita hening sejenak dan hentikan sejenak aktivitas kita sekarang. Kita doakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita selesai mendoakan doa malaikat Tuhan. Dengan doa malaikat Tuhan kita merenungkan peristiwa inkarnasi, kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikandung dari rahim bundanya, Bunda Maria, Bunda Allah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, kita menyampaikan kabar duka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Monsinyur Petrus Turang ya, Emeritus Keuskupan Agung Kupang. Requiem aeternam dona ei, Domine et lux perpetua loceat ei. Requiescat in pace. Amin. Kita lanjut ya. Kenapa Islam itu ketawa cekikikan di bawah si Wardah ini? Wardah, kamu kenapa ketawa Wardah? Is there something funny? Mungkin ada teman-teman Islam yang mau explain mungkin di hari Jumat ini kenapa kalian begitu bahagia sekali. Apakah kalian memang di hari ini kalian juga bersuka cita karena jin iblis yang telah dikurung selama 1 bulan sudah dilepaskan kembali? Saya bingung ya dengan konsepnya mereka gitu. Apakah teman-teman tidak pernah bertanya-tanya gitu? Kenapa hanya dikurung sebulan gitu? Kenapa nggak dimusnahkan selama-lamanya gitu? Kenapa hanya sebulan? Dan itu terus-terusan repetitif. Setiap tahun cuma sebulan, sisanya 11 bulan berkeliaran gitu. Pernah mikir nggak? There's something wrong dengan ajaran mereka. Tapi kenapa mereka selalu bilang ajaran mereka tuh masuk akal ya? Saya bingung. Kakak hati-hati ngehina orang seberang. Saya tidak perlu menghina yang sudah hina. Terima kasih remindernya ya. Jadi teman-teman maksudnya gini, kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa ketika berbicara mengenai Kristus, memang Kristus mengajarkan kasih. Betul, saya tidak pernah membantah itu. Tetapi yang diajarkan Kristus adalah kasih yang tegas.
Gitu. Kibarkanlah bendera putih dalam dunia debat sebelum Jumat kalian habis karena mualaf. Lebih baik daripada kibarkan bendera putih, mending kamu kibarkan aja bendera Palestina. Free Palestine from Muslim and Hamas. Ya, itu tagarnya. Ngapain kibarin bendera putih? Kamu lagi balapan atau gimana? Ya, Free Palestine from Islam and Hamas. Betul, justru yang ada sesuai dengan data statistik ya. Kalau Fahmi berani naik-naik ya. Bandingkan, komparasikan. Kalau kamu bilang banyak yang mualaf, kamu bawa data, kamu bandingkan data yang mualaf setiap tahun dan data yang murtad setiap tahun. Betul nggak teman-teman? Nah, kita bandingkan secara statistik. Jangan cuma omong-omong doang ya. Tapi saya peringatin ya. Saya peringatkan bahwa kekristenan tidak pernah berbicara secara kuantitas. Kekristenan selalu berbicara mengenai kualitas. Quality over quantity. Karena kalau berbicara kuantitas, kita tahu lebih banyak populasi kecoa dan tikus di dunia ini. Ya, gitu. Jadi kalau banyak ya, sama kecoa sama tikus juga sama. Saya bentar lagi Jumatan bro, enggak udah Jumatan, udah azan di sini. Kamu kan WIB, nggak usah bohong, nggak usah bentar lagi udah azan, udah masuk waktu azan. Nggak boleh kamu main handphone. Masa udah waktu azan bukannya fokus siap mendengarkan khutbah malah main handphone, malah dengerin Joseph ceramah. Kenapa? Tahu ya, ceramah di tempat ibadahmu itu hanya omong-omong ya. Makanya kamu lebih mendengarkan ceramahnya Joseph ya. Oh iya. Itulah Islam ya. Mereka hipokrit. Mereka malu-malu tidak mau mengakui. Gitu. Kita lanjut ya. Shalom Joseph, shalom. Teman-teman baru bergabung, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Jumat. Jangan lupa misa Jumat pertama untuk teman-teman ya. Dan sebagai informasi, Monsinyur Emeritus Keuskupan Agung Kupang yang berpulang ke pangkuan Bapa pada hari ini akan diadakan misa requiem di Katedral Jakarta pukul 6 sore. Misa hari ini. Sekedar informasi, jadi teman-teman yang sempat dan ingin mendoakan beliau silahkan mengikuti perayaan misa requiem beliau di Katedral Jakarta pukul 6 sore nanti. Tenang saja host, hilang satu pasti tumbuh 1000. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita tahu ungkapan atau istilah mati satu tumbuh 1000, betul. Dan kita percaya dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang menjaga gerejanya sampai dengan akhir zaman. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Gitu. Ini maksud alam maut adalah ya termasuk bapa segala dusta. Gitu. Kita lanjut ya. Ini kepencet ya. Siapa ini moderator yang pencet? Aduh, ini pasti berisik nih teman-teman. Kita lanjut ya. Iya teman-teman, shalom, selamat bergabung. Jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Aduh, ini di X aja. Monsinyur apa Kak Joseph? Monsinyur itu uskup. Saya tadi sedang menyebutkan uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang yang sudah berpulang kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Yang kamu sedang lakukan pada hari ini adalah in memories of the Good Friday, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan di hari Jumat dan tepat di jam 12. This is what you guys doing sekarang. Ini hari Jumat nih. Hari Jumat itu kan menurut ajaran kalian hari yang baik, katanya Tuhan. Menurut ajaran mereka ya, ilah mereka itu menciptakan Adam pada hari Jumat dan seterusnya. Saya nggak tahu sih benar apa enggak. Gitu. Tapi jangan lupa loh, Good Friday, istilah Good Friday itu untuk memperingati dan mengenang wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus demi kebaikan kita semua. Dan kalian memperingati itu, walaupun dengan cara yang kurang tepat ya. Kalau dalam gereja Katolik, ibadah Jumat Agung itu nanti ada prosesi penghormatan salib. Ya, yang kami cium adalah salib. Di mana dengan penciuman salib itu adalah suatu penghormatan, bukan artinya kewajiban ya. Hanya sebatas simbolisasi bahwa kami mengenangkan dan kami menghormati dan kami begitu merenungkan, merefleksikan pengorbanan Yesus di kayu salib. Gitu. Ya, tapi kalau kalian kan beda. Ciumnya cium tanah. Gitu ya. Nggak
Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Tuhanmu berapa ten? Naik dong. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. So, kita tidak pernah berbicara mengenai number. Kita tidak pernah berbicara mengenai bilangan ketika berbicara mengenai Allah. Allah itu Esa. Allah kita adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa. Gitu. Jangan nanya Tuhanmu berapa, ini siapa ya? Kok nggak mau naik ya? Tolong jelaskan saya ajaran yang memperbolehkan menyusu kepada. Oh, jangan itu ah. Saya malas kalau ngejelasin itu karena tidak berkaitan dengan keselamatan dan itu terlalu vulgar untuk dibahas di TikTok. TikTok itu akan gampang ke-trigger. Nanti saya kena report. Mohon maaf ya, Bang Chandra Raja Guguk. Bukannya saya nggak mau mempertimbangkan beberapa hal. Berarti secara nggak sengaja Soljum itu untuk memperingati. Nggak tahu sih, saya suka cocokologi aja. Karena mereka suka cocokologi ketika mereka mengatakan Yesus mengajarkan syahadat di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya udah saya paralelisasikan. Berarti kalian melaksanakan sholat Jumat itu memperingati wafatnya Yesus di hari Jumat pada jam 12 siang. Ya, kita balas aja konyolnya mereka, tingkah konyolnya mereka. Tapi itu jangan dijadikan dogma ya. Ingat, kekristenan adalah ajaran penyambung dari perjanjian lama, dari Judaism, dan sudah final. Tidak perlu kemudian ada yang namanya istilahnya disempurnakan, tidak ada. Kekristenan sudah sempurna, karena di dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa hukum Taurat adalah bayang-bayang dari Dia yang akan datang. Bayangan tersebut telah disingkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi yang perlu disingkapkan setelah kedatangan Kristus. Begitu. Jadi, itu untuk sebagai catatan aja buat teman-teman, kenapa kita tidak bisa menerima klaim dari abad ke-7 ketika mereka mengatakan sebagai penyempurna, karena sudah disempurnakan oleh Kristus segala sesuatunya, dan Kristus datang untuk menggenapi itu semua, gitu. Tuhan binasa? Tidak, Tuhan tidak binasa. Justru Tuhan kami membinasakan maut. Alam maut dikalahkannya. Di dalam kitab suci dikatakan musuh terakhir yang Yesus Kristus kalahkan adalah maut. Sehingga Rasul Paulus dan para rasul berani menyatakan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Kisah Para Rasul 4 dikatakan tidak ada nama di bawah kolong langit dan di bawah bumi ini yang dapat menyelamatkan, kecuali hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kenal Monsignor Pascalis, bro. Monsignor Pascalis kenal, tapi kan saya nggak begitu dekat sama beliau. Kenal Monsignor Yu, Monsignor siapa lagi? Kenal bapaknya Paulus siapa? Joseph. Aduh, jangan nanya-nanya yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan naik. Jadi gini teman-teman, kebiasaan mereka adalah mereka menanyakan dalam tanda kutip nasab. Apa itu nasab? Nasab itu bahasa Islam untuk menyebutkan silsilah. Jadi contoh, ketika mereka menanyakan siapa bapaknya Paulus, itu karena di ajaran mereka, nabi mereka itu ada nasabnya, silsilahnya. Tapi tahukah Anda, for your information, silsilah nabi mereka itu menurut sebagian besar loh ya, pendapat ulama itu tidak ada yang real. Love orange tidak dapat ditekan. Iya Kak Paula, kalau udah kasih love orange teman-teman, sebagai informasi aja, kalau udah kasih love orange di hari ini, detik ini saya live, teman-teman nggak bisa kasih love orange lagi, jadi hanya sekali untuk periode live, satu periode live gitu. Jadi hanya sekali. Pertanyaannya nggak relevan, yes betul. Makanya kalau berbicara mengenai siapa bapaknya Paulus itu tidak berkaitan dengan keselamatan. Tapi nanti kalau kamu baca di dalam Filipi, Rasul Paulus akan memperkenalkan dirinya sebagai aku orang keturunan Benyamin, Yahudi asli, diajar oleh seorang Rabi Gamaliel, aku sunat. Nah yang waktu itu saya sempat diskusi sama Ucup PA ketika si Yusuf PA ini nanya apakah Paulus pernah disunat, saya langsung jawab kan ada di Filipi 3, kemudian dia lari dari pertanyaan, siapa saksinya? Kalau Paulus sudah menekankan dia sudah disunat dan dia menuliskan kepada jemaat di Filipi, ketika dia memberikan kesaksian itu, orang Yahudi tidak akan menyelisihi kesaksian dari Paulus. Karena orang Yahudi mengenal adanya misfot mengenai dwiganda saksi. Ketika seorang memberikan kesaksian di muka umum, menuliskan tentang dirinya siapa, itu tidak dapat lagi kemudian dibantahkan. Gitu. Jangan sok jago Islam. Jangan kamu pikir kualitas kita sama seperti kualitas imanmu, yang hanya bersaksi, tetapi tidak ada yang menyaksikan, gitu. Karena ingat, di dalam hukum Taurat, setahu saya 10 perintah Allah itu jangan bersaksi dusta, betul nggak teman-teman?
Ya, saya sudah sering bilang sama teman-teman dari Islam jangan mengajarkan ikan berenang ya. Ucup PA siapa? Ucup PI. Ya, by the grace of God, Islam never dominates this world. Karena Tuhan Yesus telah berkata bahwa Allah mau tidak akan menguasai gerejanya. Gitu. Oh, ini ada orang yang mendunguk-dungukkan. Kita coba nekan ya. Ini maaf ya, saya mau bertanya aja. Ini penasaran aja dari 880 orang, anggap 20% atau 25%-nya Islam. Saya nggak tahu persentasenya nanti berapa lagi yang perempuan, Muslim, mah, dan Muslim. Tapi kok kebanyakan cowok ya yang komen. Kalian nggak sholat Jumat kah? Atau kalian tahu ibadah yang atau ritual yang kalian lakukan itu sia-sia ya, tidak mendatangkan apa-apa ya. Makanya kalian lebih baik daripada saya ngelakuin sesuatu yang bikin kepala saya hitam, jidatnya terbentur-bentur, lebih baik saya nonton live-nya Joseph gitu. Ya, itu ya. Soalnya dari tadi yang typing-typing, saya lihat foto profilnya laki-laki, terus namanya juga laki-laki, kan nggak mungkin nyamar itu ya. Oh ya, memang lebih bermanfaat untuk mendengarkan berita keselamatan ya daripada melakukan tindakan sia-sia yang ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan ya. Kita lanjut teman-teman. Ada lagi, ya memang mereka suka hipokrit. Mereka bilang saya penyesat, tapi mereka anteng di bawah. Komen-komen, itu kan bikin algoritma saya jadi naik. Thank you ya, Islam. Teman-teman yang baru bergabung, tolong kecangkan tap layar ya teman-teman. Mohon bantuannya, share sebanyak-banyaknya, repost. Repost ya. Di repost, bukan di report ya. Kita lanjut. Salve Joseph, semangat. Salve juga Bunda Laras. Salve teman-teman semuanya. Mana debat nggak ada Islam yang berani naik? Yang tahu saya. Di Papua udah siap Jumat. Siap Jumat Jing. Siap Jumat Jing. Parah kamu kok hari Jumat hari yang mulia bagi Islam kamu pakai bahasa kasar anak ayah. Waduh. Ini Islam ini kurang ini ya bagus ya untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Mereka tahu kekesalan mereka terkait iman mereka yang mereka imani sekarang. Tapi mereka lampiasannya ke Joseph gitu. Mereka mengatakan di Papua udah siap Jumat, Jing, gitu. Nggak boleh, Jumat itu adalah hari yang mulia. Kamu nggak boleh menyepadankan hari Jumat dengan bahasa kasar, dengan menyebut kata-kata binatang, nggak boleh ya. Kita lanjut. Joseph tahu cara viral. Saya bukan untuk mencari viral, saya mencari bagaimana hidup ini bisa kita pakai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi bukan untuk cari viral. Kalau cari viral, mending saya ngaku sebagai nabi, terus saya bilang saya ingin menikah dengan 11 perempuan. Gitu, itu viral pasti. Itu lebih viral. Daripada kayak gini, itu lebih viral. Lebih viral lagi kalau saya tiba-tiba bilang saya bisa membelah bulan. Itu lebih viral. Saya bukan mencari popularitas ya, saya bukan seperti yang bersangkutan tadi yang saya sebutkan ciri-cirinya. Kalau saya seperti itu, saya tinggal klaim, wah saya bisa membelah bulan, wah saya mau menikahi 11 perempuan, viral langsung. Ya kan? Gitu. Something unique, but with aneh. Kita lanjut ya. Mencari pendukung. Saya bukan mencari pendukung karena apa yang saya lakukan itu bukan mencari dukungan ya. Justru yang saya lakukan itu adalah tindakan yang pastinya menimbulkan kontra, apalagi dengan orang-orang yang tidak menyukai Kristus, menyangkali kemesiasannya gitu. Dan Kristus sendiri mengatakan bahwa oleh karena namaku kamu akan dibenci. Jadi kalau di dalam kekristenan kita tidak mencari seberapa banyak orang yang menyukai kita. Justru kekristenan mengajarkan akan banyak orang yang membenci dan menganiaya kita. Mungkin berbeda dengan ajaran yang kemudian mengiming-imingi di sorga kita dapat 72 bidadari, let's say seperti itu baru mencari dukungan. Atau mungkin diiming-imingi di muka bumi ini kita akan bisa mendapatkan 4 orang istri pasangan, sementara istrinya nggak bisa mendapatkan 4 orang suami. Let's say kayak gitu, itu baru mencari dukungan. Tapi kalau kekristenan nggak seperti itu. Gitu.
framing terus yo. Kalau nggak framing, kan saya membahas komentar kamu, JK. Kalau kamu misal saya framing, kamu naik aja JK. Nggak mudik emang Sep sudah nyampe lagi di Jakarta. Yesus kawin tidak? Yesus tidak kawin. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Ya, Yeping, ya kamu nggak boleh kayak gitu. Saya tahu di dekat rumahmu dan lingkungan kamu itu kan beradu antara suaranya Joseph sama suara tua speaker yang lagi Yeping juga. Jangan kamu bilang hanya saya yang Yeping. Kamu berani nggak teriak, wow Yeping gitu? Berani nggak? Kak Jo, aku mau nanya ya, silakan nanya. Joseph, jangan bikin kegaduhan antar agama. Jangan lempar batu sembunyi tangan, Rara. Saya tidak pernah memulai, saya hanya memberikan respon. Kalau kalian tidak mau diberikan respon seperti ini, jangan kalian mulai duluan. Jangan cengeng. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kata-kata saya tidak pernah keluar kata-kata makian-makian yang kasar. Silakan di-record. Pernah nggak ada teman-teman lihat video-video VT-VT merecord live-nya Joseph sedang menghina Islam, ada nggak? Nggak pernah, bukan saya sombong. Saya tahu kapasitas saya tahu limitnya itu bagaimana. Sudah saya bilang, saya pernah jadi Islam, saya tahu piciknya mereka. Jangan kamu pikir, saya nggak tahu kalian. Ya, jadi bilang jangan cengeng. Saya kan membaca komentar, saya memberikan respon. Sembari nunggu ada Islam yang mau naik. Masa saya harus diem aja, nontonin kalian komentar, saya diem gitu di sini. Saya kan bukan batu yang kalian cuman lewat terus kalian cium-cium, ya. Saya bukan batu, saya manusia, saya juga berhak untuk memberikan ungkapan, ekspresi, dan seterusnya. Jangan larang saya. Jangan kalian pikir hanya kalian yang bisa. Batu saja kalian pikir bisa jadi saksi ketika nanti di hari akhir. Masa saya nggak boleh? Yesus aslinya manusia, terus gimana kalau Yesus punya nafsu disalurkan kemana? Nah inilah, makanya saya bilang tolong dicuci otak Anda yang sudah kotor itu, di random by clean. Jangan otaknya pikirnya selangkangan. Manusia bisa hidup normal seperti bagaimana manusia pada umumnya, tanpa dia harus memikirkan hal-hal yang berbau seksual. Contoh, kalau di Islam ada disebut dengan gelar Al-Hasyur. Kamu jangan kacang lupa kulit. Siapa ini tadi nama akunnya? Arsita, Bu Arsita, silakan naik Bu. Ibu pernah ngaji nggak? Ibu pernah tahu siapa itu Nabi Yahya? Siapa itu Nabi Isa? Yang kalian samakan dengan Tuhan Yesus katanya. Nggak pernah baca ya, hanya imani saja. Yahya dan Isa dalam Islam diberi gelar Al-Hasyur. Apa itu Al-Hasyur, teman-teman yang Kristen? Dalam Islam, Al-Hasyur itu adalah gelar yang diberikan oleh seseorang yang seumur hidupnya tidak pernah menyalurkan hawa nafsunya dengan kawin. Nggak cuma Yahya dan Isa, ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh cendekiawan Islam sepanjang masa, baik perempuan dan laki-laki, ada yang tidak kawin seumur hidupnya. Itulah kurang ajarnya mereka, nggak pernah belajar iman mereka sendiri. Mereka sok-sokan menyerang iman kita dengan mengatakan, oh Yesus nggak normal, nggak pernah kawin. Kamunya aja otaknya, isinya cuma begituan. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kok di dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Tuh, Yesus mengajarkan hidup yang lebih mulia daripada hidup berdasarkan kedagingan dan hawa nafsu. Dan itulah yang menjadi perbedaan kontras. Secara tidak langsung, terima kasih Bu Arsita dan teman-teman Islam. Itu yang membedakan kualitas agama saya, iman saya, dengan imanmu. Imanmu terus-terusan berbicara mengenai kedagingan. Sementara Yesus membuktikan, kedagingan bisa kita tinggalkan dan tanggalkan. Hawa nafsu dan seterusnya ya. Itu yang berbeda dengan iman kita. Thank you ya sudah memberikan komparasi secara tidak langsung. Perbandingan antara langit dan bumi. Bukan bumi, sorry. Mungkin kerak bumi ya. Saking mungkin dalamnya, begitu dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita berbicara pakai data ya. Shalom, Linggo. Halo, shalom. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam atau dari Kristen? Ini tadi banyak Islam. itu baru. Islam. Ibu, mohon maaf, boleh untuk menyingkir sebentar. Jangan ada suara anak kecil, bukan saya tidak suka dengan anak kecil ya. Dan jangan pikir saya menyukai anak kecil sampai harus mengkawini ya. Saya bukan baginda. Tapi ini terus terang kita mengikuti SOP-nya TikTok atau rules dari TikTok. Kalau ada suara anak kecil kita akan kena report.
Jadi better kalau ibu mau diskusi sama saya, karena ibu beberapa kali komentar di bawah minta dinaikkan, mungkin mau diskusi secara akademis, ibu pinggir sebentar di area yang sunyi yang tidak ada suara anak kecilnya supaya nggak terdengar di room saya, nanti saya yang kena report. Silakan Bu. Kalau sudah silakan dibuka mic-nya. Silakan Bu. Oh ya teman-teman, aturan di room saya juga kalau misalkan ada teman-teman yang cuma congor di bawah nggak berani naik akan di mute ya kalau spam. Thank you. Silakan Bu Lincoln untuk dibuka kameranya juga. Silakan. Oh, dibuka kameranya. Yes. Bentar. Ya. Oke, bentar. Ya. Salve, selamat siang Joseph. Salve juga, shalom teman-teman yang baru bergabung. Mohon bantuan tap-tap layar. Yes, thank you Bu. Sudah open kamera, terima kasih. Oke. Silakan. Mau bertanya atau ditanya bagaimana? Enggak, kita ini dulu karena saya baru masuk. Mm-mm. Saya baru masuk ya. Kita Mm. ini aja dulu apa namanya? Dibahas aja dulu pembahasannya apa supaya enak nanti saya simak dulu. Oh, oke. Kita Saya membahas. simak dulu biar mengajukan pertanyaan. Siap. Mm-mm. Oke. Kita membahas mengenai Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Sesuai dengan temanya, Yesus adalah Allah, tanya saya. Begitu. Iya, Tapi silakan ini Bu. secara akademis ya, tidak menjas siapa-siapa. Oke, boleh? Dalam ranah akademis, justifikasi itu diperbolehkan selama yang menjustifikasi itu punya data pembanding yang kuat. Jadi kalau ibu berbicara akademis itu bukan berbicara hanya sekedar bicara dengan bahasa yang tinggi, tetapi akademis itu mengedepankan data dan dalil yang akurat tentunya. Gitu, silakan. Oh ya sih, saya cuma mau bertanya, kan secara bisa nggak kita bertanya secara logika? Kalau di dalam kekristenan logika itu tetap dipakai, tapi kalau misalkan menurut ajaran ibu yang saya tahu dan saya pernah jadi Islam, mohon maaf sebelumnya, perempuan itu dianggap separuh otaknya. Jadi nggak apa-apa, silakan dicoba dulu, diusahakan. Ya. Oke. Oke, bahasanya juga bagus. Perempuan itu dikatakan separuh otaknya, oke. Karena kebanyakan perempuan pasti menggunakan akal sebagiannya ya. Untuk ini. Oh, Yang nggak tahu, pertama, saya saya ngomong, itu baginda. Sabar dulu. Mending gini aja dulu, dibahas aja dulu apa. Biarkan saya bertanya. Soalnya kan saya baru masuk. Biar tidak apa sih namanya? Tidak terlalu jauh sama pembahasannya ini. Saya simak dulu. Kalau saya misalkan sudah bisa bertanya, baru dah. Gimana? Iya, Boleh? jadi begini. Langsung aja ibu mau bertanya apa mengenai Yesus? Bentar. Oke. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang apa namanya? Yesus itu ada atau enggak? Yesus itu ada. Secara historis dia dicatat oleh para sejarawan. Secara kesaksian para rasul dia juga ada. Karena ketika Tuhan Yesus berjalan dan berkarya di muka bumi, menyatakan kebenaran dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, menyatakan dirinya sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia, orang-orang yang mengikutinya sudah siap menyerahkan segala apapun untuk memberikan kesaksian itu. Saya sebutkan orang-orangnya. Santo Yohanes. Ya, Santo Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dia merasakan juga hampir menjadi martir. Tetapi Tuhan menyayanginya, dia meninggal wafat karena umurnya yang tua. Santo Petrus, murid Tuhan Yesus, yang olehnya Tuhan Yesus berkenan mendirikan gereja di atasnya dan memilih di antara para rasul. Ia martir, syahid. Kalau bahasa Islamnya saya ganti aja deh kalau nggak ngerti martir. Syahid, syuhada. Disalibkan terbalik oleh karena orang-orang Romawi yang memaksanya untuk menyangkal imannya. Tetapi Petrus lebih baik syahid. Kemudian Santo Bartolomeus, dia dikuliti hidup-hidup. Kemudian
Santo Filipus dan seterusnya, Santo Thomas dan seterusnya sepanjang masa para martir itu yang mereka lebih baik kehilangan nyawa daripada Oke, mereka harus menyangkal imannya. gini, Bang Joseph, Hmm. Bang Joseph gini, bentar, Bang Joseph Hmm. bentar, oke. Sebelum berlanjut terlalu panjang, saya mau tanya, ada tadi yang namanya Santosa katanya dikuliti ya. Iya. Itu kenapa? Ini kita ini ya. Saya bertanya supaya mengetahui ajaran kalian. Kalian juga bisa bertanya. Oke. Itu apa namanya? Kenapa Santosa itu harus dikuliti gitu? Kan Santo sampai Bartolomeus. Yesus juga harus dipasung gitu kan? Itu biar ya. Padahal Yesus kan tidak secara logikanya. Terus yang berdiri boleh jelasin host yang berdiri di salib itu bukan apa dipasung, itu kalau tidak dipasung disalibkan. Itu disalibkan, bukan dipasung, disalibkan. Disalibkan. Yes. Siap. Lalu apa pertanyaannya? Enggak ada, itu temanku yang lagi komen. Ada temannya lagi komen. Jadi enggak fokus. Oke. Nggak apa-apa. Kalau nggak fokus, saya kembalikan lagi menjelaskan. Ibu, saya mute dulu. Mohon maaf, saya bisukan dulu mic-nya karena agak berisik latar belakang suaranya. Nggak apa-apa ya, supaya teman-teman yang di bawah tidak keberisikan. Oke, kita lanjut ya. Kenapa Joseph membawa-bawa syahidnya para murid Yesus ini untuk membuktikan? Ketika pertanyaan ibu ini tadi, apakah Yesus itu benar-benar ada orangnya? Mereka semua rela kehilangan nyawa untuk membela seseorang yang menyatakan kebenaran. Sekarang kalau ibu tadi di awal bilang, mari kita berlogika. Oke, sekarang saya ajak teman-teman Islam semua termasuk ibu. Mari berlogika. Maukah Anda semua mati kehilangan nyawa demi kebohongan, demi kedustaan? Let's say gini, saya pakai analogi. Saya sama ibu ini berteman, kita berkawan. Ya, ibu ini teman saya. Ya. Paham analoginya? Jadi orang-orang yang seperti Santo Bartolomeus, kenapa mereka dikuliti? Karena Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Alkitab, oleh karena namaku, kamu akan dibenci, kata Tuhan Yesus. Di mana? Di dalam Matius 10 ayat 22. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, mereka berangkat dari perkataan Tuhan Yesus ini karena mereka tahu bagaimana iman yang akan membuahkan kepada mereka kehidupan kekal. Ketika Tuhan Yesus mengatakan orang yang bertahan kesudahannya akan selamat, pun ketika Tuhan Yesus juga pernah berbicara di dalam Injil Yohanes, bab 11 ayat 25, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ana huwal. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Hidup di sini bukan berarti debus, kebal diapain, bukan. Tetapi kehidupan di sini artinya kehidupan kekal yang dirasakan oleh orang-orang setelah mengalami kematian, yaitu berbahagia bersama Kristus di sorga. Nah, itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apakah ini ada korelasinya dengan Islam? Ada. Islam pun berbicara mengenai orang-orang yang mati syahid dan syuhada. Tapi, let's say there's a big difference. Ada perbedaan yang sangat besar antara kekristenan dan Islam. Islam menyebarkan ajarannya tidak dengan kasih, tidak dengan pembelaan sampai dengan nyawa. Tetapi kebalikan. Islam mengajarkan dengan perang. Dan itu diakui oleh ulama-ulamamu. Didukung oleh dalil-dalil kalian. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dipaksa untuk memeluk Islam. Kalau mereka tidak mau memeluk Islam, mereka dipaksa untuk membayar jizyah. Mereka juga dipaksa untuk membuat surat perjanjian untuk tidak memunculkan salib-salib di rumah ibadah. Bahkan ada dalil hadis Nabi, di mana Nabi berkata, jangan pernah memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu luar biasa kasihnya Islam. Tetapi di dalam kekristenan, segala apapun yang memberitakan kebenaran, keselamatan, itu menggunakan kasih. Ya, makanya mereka semua berani martir dan syuhada. Seperti itu. Itu membuktikan Yesus Kristus itu nyata. Silakan. Kalau mau dibantah pakai dalil ya, saya soalnya pakai dalil tadi. Kalau misalkan mau bertanya tentang dalil Islam, kamu harus siap juga untuk mengklarifikasi. Jangan ketika saya tampilkan dalil Islam, nanti bingung cara balasnya gimana. Silakan.
Silakan Bu, dibuka kameranya. Gini bang, maksudnya aku dibuka kameranya, tapi saya lebih Iya. suka nggak buka ya. Eh, dibuka aja Bu. Dibuka aja kameranya supaya kita bisa melihat. Gini loh bang, kita itu kalau sabar, ya. Tadi kan ada yang bilang, makanya bang, bentar dulu. Kalau misalkan menjelaskan itu, jangan terlalu panjang kali lebar. Kenapa? Enaknya biar kita menanggapi. Soalnya penjelasan Bang Joseph ini, ya kan? Penjelasan Bang Joseph ini terlalu panjang gitu loh. Misal yang ini ya, yang tadi katanya Islam kalau menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara berperang, ya kan? Aku nangkapnya itu ya. Saya nangkapnya itu Islam Islam menyebarkan dengan cara berperang, sedangkan orang Kristen menyebarkan itu secara apa tadi itu? Secara kasih atau apa tadi itu? Oh, bentar. Ibu dilanjut aja secara kasih. Betul, silahkan. Nanti giliran saya berbicara, nanti dibilangnya saya berbicara panjang kali lebar. Gini ya, Iya. sebelum Ibu berbicara lagi, sebentar. Saya kasih tahu, ini Ibu maksa dan seolah-olah harus kita mengikuti pola pikir mereka. Saya sering diprotes sama orang Islam, Joseph, kalau jawab jangan kepanjangan. Kalian, orang maunya penjelasannya singkat. Nggak bisa. Pernah sekolah nggak, Bu? Atau ada anak Ibu yang sekolah nggak? Atau ada saudara-saudara Ibu yang sekolah? Pernah nggak Ibu bertanya sama mereka? Ketika mereka sedang belajar di sekolah, ketika guru-guru itu menjelaskan rumusnya, cuma ditanya, Bu, dapat dari mana 1 tambah 1 sama dengan 2? Gurunya menjelaskan caranya supaya muridnya mengerti. Itu akademis loh, Bu. Itu secara basic, sederhana aja Islam nggak nyampe. Selalu saya berbusah mulut saya kalau ngomong. Apalagi masalah iman. Masalah ilmu pasti seperti matematika saja harus pakai rumus. Rumus Pitagoras, rumus aljabar. Kalau kita mengerjakan soal matematika, soal esai, soal cerita, nggak mungkin kamu dibenarkan ketika kamu hanya menulis jawabannya aja. Betul nggak yang pernah sekolah? Saya ngomong yang pernah sekolah ya. Terserah kalau ada orang Islam yang nggak pernah sekolah, nggak usah ngomong. Pernah nggak dapat dibetulkan? Pasti kamu disalahkan. Ini dapat dari mana hasilnya segini? Itu ilmu pasti loh. Itu ilmu pasti yang jawabannya sudah pasti. Ini iman yang kita sedang berusaha untuk buktikan mana kebenarannya. Makanya wajar kalau panjang kali lebar. Makanya tadi at first saya udah bilang, menyampaikan di awal ketika Anda sempat protes. Saya bilang wanita di dalam Islam dianggap akalnya separuh, malah Anda buktikan secara terang-terangan di sini. Saya jadi bingung. Saya tanpa harus sebutkan dalil malah dibuktikan akhlak dan kelakuannya ya. Bukan saya ad hominem, itu ada dalilnya di mereka, gitu. Jadi dilanjut lagi. Kita back to the topic. Berbicara mengenai pengajaran, penyebaran, ajaran kekristenan disebarkan secara kasih, buktinya yes. Rasul Paulus saja yang selama hidupnya mengejar dan menganiaya orang Kristen, ketika dipanggil bertobat oleh Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjatuhkan pedangnya. Saulus berubah 180 derajat. Menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang lebih mengedepankan kasih. Paulus pernah menuliskan, nggak kuat dia mendengarkan kebenaran kan? Paulus pernah menuliskan, tetapi di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai tanda yang mempersatukan. Betul nggak? Itu Paulus bisa berubah. Padahal Paulus masih tetap dengan privilege-nya bisa aja menyebarkan kekristenan dengan pedang. Ini kan bukti, salah satu bukti. Kemudian kita buktikan lagi ya kalau ada orang bilang, Yesus itu pernah bilang, bawalah seteru-seteruku yang jadi musuhku. Itu perumpamaan. Tidak secara literal Yesus ngajarin orang yang nggak setuju sama dia, enggak. Coba kamu baca dalam Matius 26, kita buktikan Tuhan Yesus itu mengasihi dan mengajarkan pengikutnya jangan pernah menggunakan pedang. Kita buka dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 54. Kita baca ya teman-teman ya.
Kita baca pada saat peristiwa Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 51. Ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh oleh tentara Romawi bersama dengan imam-imam kepala, imam besar, seseorang dari mereka yang menyertai Yesus, yaitu Rasul Petrus, mengulurkan tangan untuk menghunuskan pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus, perhatikan kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tuh, itu bukti ya, Yesus itu ngomongnya nggak seperti yang sebelah omon-omon. Rahmatan lil alamin, begini-begini. Yesus itu membuktikan ketika ada salah satu murid, yaitu Rasul Petrus, mau membela Yesus ketika Yesus ditangkap, disergap, digeruduk, ya, menghunuskan pedangnya kepada salah satu hamba imam besar sampai telinganya itu terlepas, copot. Apa kata Yesus? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Dan bahkan tidak hanya memerintahkan untuk menyarungkan kembali pedangnya, Tuhan Yesus pun membantu untuk memulihkan telinga hamba imam besar yang copot itu. Ini bukti Yesus tidak hanya ngomong, ya, tetapi juga melakukan aksi. Istilahnya itu talk less, do more. Kalau sebelah itu talk more, do less. Itu sebelah. Makanya yeping terus. Yeping nggak ada isinya. Nah, itu juga berbicara mengenai, sekali lagi ya, pengajaran ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus tetap mengutamakan kasih, kita buktikan bagaimana, ini kan Petrus ya, Petrus menggunakan pedang. Apakah Petrus bertobat setelah peristiwa itu? Ya, kita buktikan. Di dalam surat Rasul Petrusnya, suratnya sendiri oleh Rasul Petrus itu, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 15 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 bab 3 ayat 15. Kita baca ya. Kita baca sebentar, teman-teman. Mana ini? Nah, ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 kita baca. Kata Rasul Petrus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Perhatikan kata Rasul Petrus, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Tuh, Islam. Jadi ketika mereka memfitnah kita, wow, Yesus itu pernah loh mengatakan, tetapi seteru-seteruku itu yang menjadi lawan, bawalah ke hadapanku dan aku akan membunuh-nya. Saya tahu itu ayat-ayat itu sering dikutip. Ya, Petrus sendiri saja sudah menubuatkan kalian. Oke, kita lanjut ya. Banyak orang-orang Islam yang sok jago di kolom komentar. Saya berusaha untuk naikin mereka satu persatu, tapi tidak ada yang berani mereka. Kita coba naik-naikan ya, Suneo saya coba naikkan, siapa lagi? Teman-teman moderator yang saya berikan kesempatan untuk jadi moderator, kalau misalnya mau naikin orang yang sok jago di bawah, naikin aja nggak apa-apa, ngebantu saya jadinya. Karena kita mau membuktikan kalau mereka itu nggak cuma jago di kolom komentar, nggak jadi bunny typing, gitu ya. Kita lanjut. Soalnya saya naik, oh Gabriel, aku nggak bisa naikin, kayaknya ada kelola akses. Pada nggak bisa ya? Bentar. Oh, salah akun saya ngetiknya di sini. Bentar ya. Slow, bentar teman-teman. Ini ada muka gua. Bentar ya. Nggak bisa emang. Bisa. Bisa kok, Celo. Tuh, coba Celo. Oke, kita lanjut ya. Coba Bang Joseph lanjut depan dengan Pak Ustadz Walid. Ustadz Walid. Tempe goreng, lo yang bener aja. Walid itu kan yang ada di film Bid'ah Malaysia. Itu film sesat. Masa gue harus debat sama dia? Ini tempe goreng ini beneran ngetik kayak gini nih. Gue SS lu biar bikin malu tempe goreng. Itu Walid itu casting yang itu wifi kali. Kok Walid? Kita lanjut ya. Banyak ngoceh. Iya, kalau saya diam aja saya batu yang kalian cium dan kalian usap, terus tiba-tiba celing dosanya hilang. Nggak gini loh.
Saya bingung ya, ketika mereka bilang banyak ngoceh, ya bantu saya ngoceh, temenin saya ngoceh gitu. Ngoceh secara akademis, kita berbicara mengenai Yesus adalah Allah, tanya saya. Kalian banyak protes, saya tahu. Kalian menyangkal saya nggak pernah masalahin, saya nggak pernah larang. Itu free will dari Tuhan Allah kita. Justru terima kasih sama Tuhan Allah yang sejati memberikan free will kepada manusia, sehingga manusia tidak seperti robot. Ya, hanya diam, duduk saja, dan ada yang menggerakkan seperti boneka. Itu kan dalam konsep imanmu. Tetapi Tuhan Allah kita menetapkan hanya predestinasi, single predestinasi, menetapkan keselamatan yang kekal, bukan kebinasaan. Sehingga manusia dipilih mana yang binasa, mana yang tidak. Atau kalau dalam istilah kita ada nama istilahnya reprobate. Tuh. Dan itu mirip seperti ajaran iman Saracen. Tapi kalau di iman kita, tidak ada itu. Diberitakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berbicara mengenai kehendak Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Gitu. Capek-capek ngoceh. Siapa ini? Ruben malah login. Krimi. Saya baca komentar dari saudara Krimi. Capek-capek, capek dua sebenarnya. Capek dua ngoceh, Ruben malah login. Oh, yang login karena mimpi itu. Yang mimpi. Oh, yang login karena katanya lagi dekat sama itu. Ah, nggak mau ngegosip. Ah, di sini bukan akun gosip. Jangan membanggakan orang yang meninggalkan Kristus hanya demi kebinasaan, dan sudah tampak kebinasaan itu dari bagaimana alasan dia meninggalkan Kristus itu jelas ya. Apalagi yang katanya meninggalkan Kristus karena katanya nggak enak, saya sering diajak mulu, asyhadu, asyhadu, jadi saya nggak enak deh. Saya juga bingung kenapa saya bisa meninggalkan ya. Itu kan ada tuh yang meninggalkan Kristus tapi masih bingung ya. Itu ada, wah luar biasa ya, mereka lebih bangga dengan orang-orang seperti itu. Itu benar-benar lower your quality loh secara tidak langsung. Berarti orang-orang yang meninggalkan Kristus dan masuk ke dalam imanmu itu yang kamu banggakan itu kualitinya benar-benar low. Mohon maaf ya, bukan saya ad hominem atau menyerang secara pribadi, tidak. Itu secara logika seperti itu loh. Ya, tampak jelas sekali. Kita lanjut ya, jangan apa-apa berdasarkan mimpi ya, karena ada orang yang berdasarkan mimpi jadiin. Iya, mengikuti junjungan. Ini 1.100 orang jadi orang Kristen ya, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Oh iya, karena yang request orang Kristen, yang komentar orang Kristen, yang Islamnya ngumpet di bawah ketakutan ya. Salam Joshua, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya elah, kebanyakan gaya lu Jarwo, ditanya Tuhan 3-1 aja bingung. Enggak bingung, saya sudah jawab tadi. 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara kita antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang untuk dia kita hidup. Black March, kamu nggak pernah mau naik di akun saya. Kamu saya perhatikan selalu komentar. Di akun-akun diskusi lintas iman saya pernah ngeliat kamu naik. Kenapa di akun saya kamu nggak berani naik? Apa kamu tahu? Kamu itu tidak ada apa-apanya. Ini banyak Islam yang di kolom komentar nggak ngerti. Asli mau tanya, itu jenggot dan kumis palsu ya? Kirain yang palsu cuma ijazah. Nggak, yang palsu nggak cuma kumis, nggak cuma jenggot, nggak cuma ijazah. Nabi pun ada yang palsu. Lihat dari kelakuannya. Mengaku mengklaim dirinya sebagai nabi hanya pada saat ketika dia keluar dari goa yang gelap. Dan tiba-tiba dia punya privilege untuk mendapatkan 11 lebih orang perempuan untuk dijadikan pasangan. Dan secara desperate bahkan mengambil yang bukan miliknya. Dan itu saja sudah melanggar 10 perintah Allah. Jangan pernah menginginkan yang bukan milikmu. Itu juga palsu. Thank you ya. Siapa tadi yang komentar? Saya mau kasih big applause buat yang komentar ini tadi, yang menekankan kumis dan jenggot palsu. Kirain cuman ijazah yang palsu. Mana tadi? Oh, udah nggak ada akunnya. Ya udah. Tapi nggak apa-apa ya. You are a hero ya. Terima kasih ya. Kamu pahlawan buat kita semua. Jadi saya nggak perlu repot-repot untuk menyebutkan dalilnya. Kamu sudah menyebutkan sendiri. Thank you ya. Oke, kita lanjut ya. Ini banyakkan Islam yang private, roomnya tidak bisa, akunnya tidak bisa dinaikkan. Shalom Joseph. Shalom Kak Remincia Sitompul. Shalom, selamat bergabung.
Salve, tolong ulang Biblis Trinitas lagi dong. Matius 28:19-20, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di dalam Perjanjian Lama itu pada saat peristiwa Teofani, Abraham bertemu dengan Malak Yotepave, itu Teofani. Kita lanjut ya. Yang ngomong kena tombak, maksudnya yang ngomong kena tombak? Enggak, biasa aja. Ini aman kan? Kita lanjut ya teman-teman ya. Berani ketik gak berani naik ya, itu mental mereka. Shalom Batak Yasmin, shalom. Oh, Shalom Bang, shalom. iya silakan. Bro. Saya Kristen ya Bang. Saya mau bertanya. Nah, dengar ya Bang. Oke. Saya Dengar. Saya nggak usah ini ya, buka open kamera ya. Oke, silakan. Ini yang biasa sih, banyak orang bertanya, salah nggak itu orang Kristen menyebut Yesus itu Bapa? Salah atau tidak menyebut Yesus sebagai Bapa? Penyebutan Yesus itu cukup seperti yang diajarkan oleh para rasul. Ketika kamu baca surat-surat pembukaan dari para rasul, menyebut Allah dari Bapa kita Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus, kemudian ketika Rasul Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah anak dari Sang Bapa, untuk menyebutkan bahwa dialah yang diperanakan oleh Bapa sebelum segala abad, dialah Sang Firman yang keluar dari dalam diri Bapa. Kita harus mengikuti koridor Alkitab, koridor para rasul dan koridor para bapak gereja. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang merefleksikan kehidupan Santo Fransiskus ketika mengalami penglihatan Yesus, kemudian dalam tulisannya disebutkan Yesus adalah Bapa, itu mistikus ya. Dan gereja Katolik tidak pernah menjadikan ajaran pribadi seseorang untuk kemudian dijadikan ajaran secara menyeluruh. Makanya kalau dalam ajaran gereja Katolik kita memegang teguh tradisi suci dan magisterium. Kalau ditanya, kalau memanggil Yesus Bapa itu salah atau enggak? Bukan lebih ke salah atau tidak, tetapi tepat atau tidak tepat. Permasalahannya, banyak umat yang sekarang dibikin bingung dengan adanya pengajaran-pengajaran yang kurang tepat. Bahkan terkesan tidak tepat sama sekali. Contoh begini, ketika gereja sudah settle dan sudah final dengan pengajaran Allah Tritunggal Maha Kudus, let's say teman-teman bisa lihat secara historis. Selama ini kita mengetahui ada 3 gereja ada gereja dan komunitas gerejawi. Bagaimana selama ini gereja Katolik dengan komunitas gerejawi dari teman-teman Protestan dan juga dari gereja Ortodoks, tidak pernah ada yang ribut soal masalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak ada yang pernah mempermasalahkan bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Tidak pernah. Ajaran yang sejati dan ajaran yang benar, kalau dikatakan Yesus adalah Allah Bapa itu kurang tepat. Kenapa? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jelas sekali ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Alkitab tidak pernah menyatakan Bapa yang menyatakan diri menjadi Yesus Kristus, tidak. Alkitab mengatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Pun Yohanes 3 ayat 16 menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengkaruniakan anaknya. Bukan dirinya, yaitu Bapa yang menjadi manusia. Karena begini, Om, kalau menyebut tadi Yesus itu Bapa, sekali lagi ya, ini bukan salah atau tidak salah, tepat atau tidak tepat. Tidak tepatnya itu karena ketika menyebut Yesus Bapa, dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudari kita yang masih belum memahami secara konkret bagaimana firman Allah menjelma menjadi manusia. Takutnya akan terjadi relativisme terhadap iman yang seharusnya orang tersebut, misalkan, apalagi kalau orang tersebut orang Katolik, karena sering, nggak apa-apa nyebut Yesus itu Allah Bapa, nggak apa-apa Yesus itu Bapak kita, Yesus itu Bapak. Nah, jadinya relatif, nanti jadinya cenderung mempunyai pemahaman yang semi Sabellianisme, yaitu oneness, yaitu yang memahami Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, itu takutnya begitu, Om. Silakan. Oh, oke. Saya bukan bermaksud mau ngomong Yesus itu Allah Bapa, cuma kan kebanyakan orang mengatakan dirinya anak Tuhan Yesus secara tidak langsung, anak
anak Tuhan Yesus, adalah yang bilang anak Papi Jesus. Secara tidak langsung kan mengatakan Yesus itu Bapa. Itu gimana Bang? Lalu dengan ayat Alkitab yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menurut Abang itu gimana? Oke, kita bagi dua poin. Poin pertama, bagaimana dengan penyebutan orang-orang yang menyebut anak Tuhan, Papi Jesus, dan seterusnya. Saya pernah berbagi sharing. Ini sekedar opinion ya, karena belum ada pengajaran resmi dari gereja. Tapi kalau kita merefleksikan ajaran gereja mengenai panggilan dari Tuhan kita Yesus Kristus, nama tersucinya, itu sudah menurut saya sudah sangat pantas dan sudah nggak perlu lagi di otak-atik ada penyebutan Papi Jesus dan seterusnya. Never. Kamu siapa? Apakah dengan menyebut itu kamu menjadi lebih dekat? Never. No. Murid-murid Yesus saja yang hidup sedekat itu, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan Yesus secara langsung saja, tidak pernah menyebut dia Papi Jesus. Never. Jangan sok keren, jangan kemudian demi sesuatu yang gaul, kemudian kamu mengorbankan. Karena begini, Yesus Kristus itu adalah nama tersuci yang disandangkan pada firman Allah yang menjadi manusia. Sudah cukup Tuhan Yesus. Bukan harus Papi Jesus. Itu nanti jadi aneh. Ya. Lalu kemudian ketika disebut anak Tuhan, apakah itu jadi Bapa? Enggak juga. Bukan otomatis Yesus itu jadi Allah Bapa. Dan betul, bukan saya menganggap Om Batak ini menyebut Yesus sebagai Allah Bapa. Enggak. Tadi penekanan saya ketika menyebut Yesus sebagai Bapa, ditakutkan teman-teman saudara-saudari kita yang belum memahami Allah Tritunggal secara konkret dan sesuai pengajaran gereja, takutnya jatuh kepada pandangan relatif dan takutnya jatuh kepada pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai Sabellianisme, yaitu oneness. Kita disebut dengan anak-anak Tuhan, maksudnya adalah kita orang-orang, anak-anak percaya, seperti bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, jikalau di antara kalian tidak ada yang seperti anak-anak itu, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata anak-anak itu bukan berarti kemudian Yesus adalah Bapa kita secara literal. Ya, memahami itu. Jadi bahkan kalau dalam tradisi gereja Katolik itu ada loh, silih atas nama tersuci dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ada. Jadi memang penghujatan dari nama Tuhan kita Yesus Kristus itu memang nyata, dan itu secara tidak langsung akan jatuh kepada pemahaman itu. Itu satu. Poin yang kedua, ketika berbicara mengenai apa tadi, saya jadi lupa. Poin yang kedua apa tadi selain anak Tuhan tadi, Om Batak? Itu ayat Alkitab yang mengatakan aku dan Bapa adalah aku dan Bapa satu. Perkataan Yesus. Oke, aku dan Bapa satu. Simple. Ketika dikatakan aku dan Bapa satu, bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa. Yesus menyatakan itu untuk menunjukkan kehakikatannya yang satu dan tidak terpisahkan dengan Allah Sang Bapa. Karena begini, ketika Tuhan Yesus menyatakan di dalam contoh, Anda bisa simak di dalam sebentar. Yohanes 6 ya. Bentar. Oh, Yohanes 5, sorry kok Yohanes 6 sih. Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan Yohanes 5 ayat 19 dibaca di situ. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Nih, itu untuk menunjukkan bagaimana Yesus Kristus sendiri saja memberikan perbedaan pribadi antara sang anak, yaitu dirinya sendiri Yesus Kristus, dengan sang Bapa yang telah mengutusnya. Yesus seringkali melakukan perbedaan itu. Jadi ketika dikatakan aku dan Bapa satu, bukan berarti secara pribadi sama. Loh, saya juga bisa bilang loh, aku dan kamu satu. Satu apa? Satu darah, bisa kan? Satu keluarga, bisa kan? Satu tanah air, bisa kan? Itu maknanya luas, benar nggak teman-teman? Kita semua adalah satu. Ketika dikatakan demikian, apakah kemudian teman-teman memahaminya sebagai satu pribadi? Jadi semuanya ini yang nonton ini juga Joseph gitu kan? Bukan. Artinya bisa jadi satu tanah air, satu darah. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa satu, tidak dipahami secara literal, itu yang harus tahu. Dan berdasarkan kitab suci, berbicara mengenai Yesus Kristus sendiri mengatakan aku dan Bapa satu, itu lebih kepada kesatuan hakikat dengan Sang Bapa, bukan mengenai pribadi.
Itu Om Bata perlu dipahami dulu ya. Nah, makanya kalau nanti membaca juga dalam Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 6 ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa, itu bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa. Itu mengutip dan menegaskan ulang seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 19 tadi. Apa yang dikerjakan oleh anak, dikerjakan juga oleh Bapa. Kita melihat pernyataan Allah Bapa yang tidak terlihat itu melalui pernyataan Sang Anak, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus. Karena mereka satu kesatuan. Satu hakikat. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan sudah perbedaan di situ. Apakah kamu bilang Yesus sedang bermain drama? Berpura-pura gitu. Ketika dia mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes bab 8, sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dia di situ merujuk kepada Allah Bapa. Maksud kamu Yesus lagi seolah-olah, mohon maaf, orang-orang yang memiliki kepribadian ganda gitu. Berpura-pura. Kalau katakan Yesus itu adalah Allah Bapa. Tapi kan bukan. Dia sendiri secara tidak langsung membedakan secara pribadi antara Yesus yang adalah firman Allah, dirinya, dengan Sang Bapa yang mengutus Dia. Begitu loh. Itu yang teman-teman harus membaca kitab suci secara komprehensif. Ya. Seperti itu, Om Batak. Saya bertanya tentang Allah Tritunggal bukan karena saya tidak percaya Allah Tritunggal, karena kan yang ini kan yang lagi viral di TikTok lah khususnya, soal mengenai apakah itu salah menyebut Yesus itu Bapa seperti yang dijelaskan Elia Miron, sama ada lagi yang lain saling menanggapi seperti itu. Jadi lebih jelasnya ya itu alasan saya menanyakan. Lanjut pertanyaan 2 boleh Bang? Oh iya silakan. Gini Bang, soal perpuluhan itu memang berkali-kali ada yang nanyain soal perpuluhan, tapi saya mau nanya kembali, perpuluhan sama persembahan persepuluhan itu sama nggak Bang? Perbedaannya di mana antara perpuluhan dan persembahan persepuluhan? Itu berarti sama ya? Secara tidak langsung. Iya, maksud saya gini, antara perpuluhan dengan persepuluhan bedanya di mana? Itu kan hanya bahasa aja. Perpuluhan dengan persepuluhan sama. Oke, berarti itu perpuluhan itu wajib atau enggak, Bang? 2 Korintus 9 ayat 7. Itu perpuluhan itu untuk orang-orang imam-imam keturunan Lewi loh, dan itu bukan dalam bentuk uang. Itu yang perlu itu yang perlu diluruskan. Kemudian kita hidup sudah selesai di zaman perjanjian lama. Come on guys, Ibrani dikatakan dalam kitab Ibrani dikatakan hukum Taurat adalah bayang-bayang dari Dia yang akan datang. Perjanjian lama adalah nubuatan dari Kristus yang akan datang. Kristus menggenapi itu semua. Kristus mengatakan bahwa para rasul akan mengajarkan kita, dan di dalam diri para rasul ada Roh Kudus yang mempunyai kuasa mengajar dan berkata-kata. Para rasul, termasuk Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua, di bab 9 ayat 7 dikatakan apa? Hendaklah setiap orang memberi sesuai dengan kerelaan hati. Harus rela, berapapun. Jadi bukan wajib atau tidak wajib, tetapi kerelaan hati. Apakah hatimu itu rela mau memberikan persembahan? Ingat loh, kalau dalam berbicara mengenai persembahan, yang namanya mempersembahkan itu harus dari kerelaan hati, harus dari ketulusan, harus dari nurani kita yang tergerak, bukan wajib atau tidak wajib. Mengerti? Karena begini, kalau konteksnya wajib, seolah-olah kita diharuskan, suka tidak suka, mau tidak mau gitu, kayak gitu, selesai tidak selesai kumpulkan, kayak gitu, ngerti nggak? Nah, kekristenan berbicara mengenai persembahan, Anda boleh baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 9 ayat 7. Mau teman-teman mau kasih persepuluhan, mau ngasihnya cuma berapa persen, mau ngasih, nggak apa-apa, tapi kerelaan hati yang penting, gitu loh. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Kenapa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di situ artinya, ya mau berapapun yang kamu beri, kalau kamu bersukacita, kalau kamu kerelaan hati, itu sesuai. Gitu.
Nah, tuh udah ada yang komentar di bawah. Ingat Oh, kisah tentang janda miskin. Jadi kalau teman-teman yang Protestan punya persepuluhan dan seterusnya, itu urusan teman-teman, silahkan. Teman-teman punya punya ketentuan itu silahkan. Tapi ingat ya, mau berapapun intinya kita berikan demi dengan kerelaan hati kita demi kemuliaan Tuhan. Ingat kalau dalam saya, karena mohon maaf saya orang Katolik, dalam perspektif gereja Katolik, persembahan atau kolekte itu nantinya akan buat umat juga. Dari umat untuk umat. Untuk apa? Untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan dari romo-romo, mungkin mereka melakukan misi, ya kan? Terus kita juga secara tidak langsung juga membiayai pendidikan, seminari dan seterusnya. Itu kan dari umat untuk umat juga. Toh kita juga yang akan mendapatkan benefitnya. Benefitnya apa? Kita merasakan pelayanan juga. Karena ingat segala sesuatu itu juga butuh biaya. Dan ingat, di negara kita yang tercinta ini, kita tidak mau memiliki sikap yang sama seperti ajaran yang tidak mengenal Kristus, yaitu mengemis dan meminta-minta. Makanya, ajaran kekristenan once again mengatakan ketika memberikan sesuatu harus dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan. Ya, jatuhnya kalau misalkan diwajibkan, nah jatuhnya itu secara nggak langsung menggambarkan gereja sebagai pihak yang begging. Tahu begging nggak? Ngemis, minta. Secara wajib ya, gitu. Nah, karena tadi konteksnya saya tadi sudah jelaskan. Kalau wajib itu seolah-olah umat dipaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus. Gitu, ya kan? Sedangkan oke dalam Bang. Berarti kekristenan harus kerana hati. uh, berarti intinya perpuluhan sama persembahan persepuluhan itu sama ya. Sama. Dan, Secara garis besarnya itu diberikan sesuai dengan kerelaan hati. betul. Bagaimana dengan ayat Alkitab Maliaki 3 ayat 10 Bang? Itu tentang persembahan Iya, persepuluhan. iya, dibaca secara konteks utuh nggak Maliaki 3 itu? Ya, bawalah persembahan persepuluhan itu Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Allah. Itu gimana Bang? Kalau menurut Abang Iya, penjelasannya? oke. Tahu nggak persembahan persepuluhan itu untuk siapa? Hah? Iya, Kurang persembahan tahu. persepuluhan dalam perjanjian lama itu untuk siapa? Tahu nggak? Lewi ya? Iya, betul. Dan apa itu persembahan persepuluhan? Tadi saya sudah jelaskan, bantu jelaskan. Tidak dalam bentuk uang secara nominal. Saudara baca dalam Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 33. Coba Bapak, mohon bantu bacakan kepada kita semua di sini. Lalu Saya nanti tidak kita akan, Saya nggak oke, ada saya ajak. Alkitab, saya dari handphone kalau baca Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Saya yang bukakan aja ya. Kita simak ya, kita buka perjanjian lama, Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 33. Kita baca. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Tuh, jadi persembahan persepuluhan saudara nggak cuma mengenai nominal uang. Tuh, tadi dari benih, dari pohon, dari hewan. Oke, itu Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 32. Ya. Kemudian kalau kamu uniknya teman-teman, kalau baca di ayat 33 berikutnya, Imamat 27 ayat 33 yang berikutnya, itu dikatakan apa? Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Tuh, mengenai persembahan yang sudah diberikan, nggak boleh pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Tuh, persembahan persepuluhan ya, di dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Kemudian, ketika berbicara mengenai persembahan persepuluhan ini untuk siapa pada mulanya di dalam perjanjian lama, di dalam Bilangan 18 ayat 21 ya, kita coba move. Bilangan 18 ayat 21. Nah, kita baca di sini. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Tuh, ya. Nanti Anda baca di dalam Imamat 18:24, itu persembahan khusus untuk keturunan Lewi. Jadi gini, persepuluhan once again silahkan. Kalau yang masih hukum itu saya nggak mau berpolemik, silahkan.
Bukan kemudian saya nggak mau memberitakan kebenaran yang mutlak, enggak. Gereja Katolik pun tidak secara terang-terang melarang, bukan melarang, tetapi lebih tepatnya kita melihat bagaimana ajaran dalam perjanjian baru para rasul, terutama tadi saya sudah bacakan, dalam surat Rasul Paulus, tidak ada lagi batasan nominal atau per seberapanya, tidak ada lagi. Intinya, berapapun yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan kembali kepada pelayanan itu, diberikan dengan kerelaan hati. Tadi 2 Korintus 9 ayat 7. Maka dalam perjanjian lama berbicara mengenai persepuluhan itu ada konteksnya. Ya, teman-teman yang di bawah nggak usah ribut. Ya, kita saling besi menajamkan besi. Ya, besi menajamkan besi. Kita lanjut. Oke Bang. Silakan. Ini last pertanyaan Bang, boleh Bang? Soalnya kemarin-kemarin saya mau naik, ini baru dapat kesempatan baru 1 kali. Jadi ini saya sudah kumpulkan 3 pertanyaan, sekaligus saya tanyakan. Ini pertanyaan terakhir, boleh Bang? Boleh, silakan. Ini berkaitan, ini memang tidak ada kaitannya dengan Kristen, karena berhubung Abang mantan Islam kan. Jadi saya mau tanya, kalau kalimat syahadat itu perintah dari mana Bang? Kalau menurut Abang itu, yang sesuai Abang yakinilah mantan sebelumnya. Soalnya gini Bang, kenapa saya tanyakan gitu? Akhir-akhir ini kan karena saya banyak teman-teman dari agama Muslim kan, jadi saya ya kayak penasaran aja gitu, coba-coba ayat, hafal-hafal ayat syahadat, hafalan syahadat. Kalau gitu salah nggak kalau saya mengucapkan kalimat syahadat Bang? Ya cuma bukan, istilahnya bukan mau mengimani atau apa, cuma ya sekedar hafalan aja gitu Bang. Salah nggak Bang? Oke, ini bukan salah atau tidak salah, ini tepat atau tidak tepat once again. Ya, karena gini, kalau salah nanti saya dipikir menjustifikasi, menjudge, saya menghakimi, itu urusan Tuhan. Tapi ini kurang tepat. Kenapa? Tindakan ini menjadi batu sandungan. Dalam iman kita punya kredo kita sendiri, kita punya pengakuan iman. Anda mau mengucapkan syahadat mereka for what purpose? Untuk apa tujuannya? Anda mengucapkan saksi atas saksi apa? Ingat loh, di dalam Alkitab hukum mengucapkan saksi tidak boleh bersaksi dusta. Anda ketika mengucapkan itu Anda bersaksi. Bersaksi atas nama siapa? Bersaksi untuk siapa? Siapa saksinya? Makanya ketika diskusi sama mereka, ketika mereka bawa asyhadu, saya terus terang saya akan bertanya, siapa menyaksikan? Saksi dari mana? Alkitab menyatakan, dalam seperintah Tuhan, jangan bersaksi dusta. Ketika kamu memberikan kesaksian, harus teguh kesaksiannya. Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan tentang kesaksian-kesaksian dari diri itu sendiri. Tadi sempat saya kutipkan di awal mengenai kita pada saat topiknya masih membahas Yesus yang boleh nggak disebut Bapa. Saya sudah sebut loh. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah katakan, sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Dia yang mengutus aku. Itu berbicara hukum dui ganda saksi. Bahwa kesaksian satu orang itu tidak dapat dibenarkan. Itu yang dipakai di dalam hukum peradilan internasional. Itu referensinya dari Alkitab, saudara. Ulangan, dalam kitab Ulangan, saya lupa ulangan berapa. Itu hukum kesaksian loh. Makanya sekarang kalau berbicara mengenai hukum peradilan, kesaksian itu harus 2 orang atau lebih, betul nggak? Itu dari Alkitab. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan iman dengan kesaksian, aneh. Saksi itu harus lebih dari 1 orang. Dan siapa yang menyaksikan harus jelas. Nah, kemudian, kalau berbicara mengenai syahadat, kita punya syahadat kita sendiri. Syahadat kita bukan lagi bersaksi, syahadat kita sudah dalam level yang lebih tinggi daripada bersaksi. Kita sudah percaya. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kalau bahasa Bataknya, Om Batak mungkin mengerti. Ahu porsea debata ni Jahubah. Itu sudah kelar. Jelas. Kita sudah beriman akan itu. Bukan lagi bersaksi, tapi tidak jelas imannya. Apakah kita percaya atau tidak. Nah, itu satu. Kemudian kalau ditanya di mana dalilnya, coba tanya sama Islam. Saya nggak mau saya menjelaskan, saya bukan jubir mereka. Bukan saya sombong, nggak mau ngasih jawaban ya. Om Batak dan teman-teman yang Kristen perhatikan. Pertama, tidak berkaitan dengan keselamatan dan tidak esensial. Yang kedua, selama ada Islam di muka bumi, saya selalu bilang sama teman-teman Kristen. Kalau mau nanya, bukan soal saya nggak mau kasih jawaban, bukan. Keenakan mereka. Ngerti nggak? Keenakan mereka. Mereka hanya nuntut bertanya, tapi mereka nggak bisa jawab. Kebiasaan. Ini dalil iman mereka. Saya tahu dalilnya di mana. Saya kasih clue.
ada di dalam Quran. Quran surah ketiga, salah satunya. Saya kasih tahu aja. Tapi saya nggak mau jawab karena masih ada Islam di muka bumi. Saya bukan jubir mereka, ya. Coba saya naikkan, ada teman-teman Islam yang di bawah nggak? Coba saya naikkan ya. Bantu Pak Batak ini. Om Batak bentar ya, saya coba naikkan Islam. Ada yang berani nggak? Bantu nih, loh, ditanya dalilnya. Ya kan, biar enak gitu. Pokoknya selama masih ada orang Islam di muka bumi, saya nggak mau jadi, mohon maaf, kacungnya mereka, jadi jubirnya mereka. Nggak digaji, nggak dapat apa-apa, enak aja. Mereka enak. Di bawah cekakak cekikik ya kan. Nggak ada yang lucu, tapi mereka cekakak cekikik ya. Coba Rahwa kita naikkan ya. Shalom, Harun 1503. Shalom Pak Harun 1503. Shalom Harun. Halo Pak Harun. Saya turunkan ya, tidak ada suara. 1, Pak Harun 2, Pak Harun 3. Oke. Kita lanjut ya, mungkin kepencet. Kita coba bentar dulu ya, Om Batak dan teman-teman naik host. Oh, nih. Siapa? Riel. Salve. Kak Abana, ini frater kah? Bener kah? Si Jackson sering manggil Shalom. frater. Bener. Yesus Masya. Shalom, shalom. Ya, selamat bergabung. Bentar, mana lagi Islamnya? Inilah kenapa mentang-mentang yang naik Om Batak ini naik, Kak Retna Lumban Gaul. Siapa lagi ini? Kenapa jadi perkumpulan orang Batak di sini? Saya nggak lagi buka lapo ya. Kita kasih kadrun-kadrun dulu. Nantilah kita bersaksang bareng lah. Jangan orang Batak semua yang request, teman-teman, nanti dulu. Lagi cari yang Islam. Kenapa yang request orang Batak semua? Maaf ya, bukan maksudnya rasis. Maksudnya kenapa yang request? Saya nggak lagi buka lapo di sini. Nanti ya. Nanti kita bersaksang. Saya lagi nyari orang Islam di sini. Kenapa nggak ada orang Islam? Yang naik ini harganya ada Purba, ada Lumban Gaul, ya. Luar biasa nih teman-teman dari Batak ini. Nanti dulu, jangan malah disengaja-sengajain. Nanti dulu. Tuh ada si Halim tuh. Iya, udah. Ini udah saya naikkan. Ya, Shalom, Halim Perdana. Salam. Ya, selamat siang saudara. Selamat siang juga. Silakan itu dibantu jawab di mana dalil bersyahadat dalam Islam ya. Gitu ya Om Batak ya pertanyaannya. Ya. Silakan. Ya, silakan Pak Halim. Dibuka lagi mic-nya. Saya nggak matikan ya mic-nya ya, dia sendiri. Nah, silakan. Halo ya Bang. Iya. Silakan. Iya, silakan. Pertanyaannya saya ulang ya. Di mana ada dalil orang Islam, karena kamu Islam, diminta untuk bersyahadat? Di mana dalilnya? Oh, jadi ke atas saya ditanya ini Bang. Ya. Iya. Kan tadi kan saya jelas ya. Dari atas iya, saya bangun tidur soalnya Bang. Islam. Abang tadi nanya di mana Islam kok nggak naik katanya. Jadi saya naik gitu Bang. Oh, jangan kebiasaan Bang. Baru bangun tidur tiba-tiba mau maksa naik. Karena gini ya, mohon maaf. Kita sudah cukup dengan adanya Nabi yang terakhir yang bikin huru-hara. Bapak tiba-tiba naik habis mimpi, mungkin Bapak tiba-tiba mau berbicara. Jangan Pak, kita nggak butuh Nabi baru ya. Sudah rungkat dengan Nabi yang di abad ke-7, masa Bapak mau mengikuti kelakuannya? Lagi pula setahu saya ini hari Jumat loh, baru jam 1 tidur. Paling orang baru kelar itu. Kita lanjut ya. Teman-teman yang Islam yang selain Pak Halim Perdama yang baru bangun tidur itu, ada nggak teman-teman Islam yang ini nggak bakal Jaminar. Coba lihat Jaminar. Lihat Jaminar. Jaminar di mana tuh? Ada itu dia, ada. Coba aku jadiin lah. Ini sambil saya sebutin ya orang-orangnya ya, yang ini ya, yang Muslim ya. Oke.
Coba bentar-bentar, aku jadiin moderator aja biar sekalian naik-naikin mereka, jambak mereka. Bisa nggak sih kalau moderator itu jambak penonton? Bisa dipanggil kok, bisa. Mancing Bisa itu kan? bisa, misalkan kita kan jadi pancingan gitu biar mereka naik. Mm-mm. Bisa. Oke, thanks bro. Bentar. Iya. Ini moderatorku pun banyak sekali lah. Bentar ya. Dah. Udah jadi moderator belum sih? Udah. Saya dah jadi moderator. Oke. Silakan. Coba juga. Itu Selo juga. Bentar ya. Celo masih belum bisa ya? Coba kita coba ini loh. Kalau nggak ini, wah parah banget ini baru rukun berapa? Rukun iman atau rukun Islam? Islam. Belum bisa, Celo. Semua aksesnya gue udah onin loh. Nah, ini ada nih PJ kembali nih, ntar ya. Saya naikkan dia. Oke. Rukun Islam yang pertama syahadat. Dalilnya aja kagak dijawab-jawab. Gimana kalian ini? Mempercayai apa kalian ini? Bentar ya, teman-teman ya, yang Kristen bentar ya, kita selesaikan dulu ya. Ini mereka punya rukun Islam di mana ini ya? Ntar lihat dulu. Karena gini, sembari nunggu Islam naik ya, sembari nunggu. Kalau kita boleh berbagi masalah kita punya pengakuan yang berikutnya dan satu Tuhan. Nah, atau mungkin ketika teman-teman membaca syahadat yang versi panjang. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, misalkan. Nah, itu kayaknya saya nggak pernah baca. Kok ada sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan? Itu dapat dari mana kira-kira? Nah, kalau teman-teman baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, itu nanti ada. Tentang sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kalau sesuatu ayat 15 atau 16, kalau saya bentar. Saya buka dulu ya. Nah, ini. Kalau sesatu ayat 15 sampai dengan 16. Nah, nih kita baca nih. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Rasul katakan iman dari kenapa dikatakan iman rasuli? Karena itu berbicara mengenai rumusan yang dirumuskan oleh para rasul sendiri. Makanya kalau kamu baca kredo kita, kalau teman-teman bingung kenapa ada kredo yang panjang dan pendek, kenapa ada syahadat pengakuan iman yang panjang dan pendek, pada mulanya lebih dahulu yang syahadat yang pendek. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, itu dulu. Makanya kalau teman-teman baca, itu kalimatnya ada 12. Nah, itu sesuai dengan 12 rasul. Begitu. Ya, kita lanjut. Saya kena report keterangannya gini. Perilaku keterlibatan artifisial manipulasi atau manipulasi. Ya nggak apa-apa, nggak dapat hadiah. Yang penting kita bisa mewartakan iman. Kita lanjut. Shalom, user 7819. Shalom. Shalom, Ibu. Kalau nggak ada suara, aku turunin ya, izin ya, Bu, ya. Oke. Kita lanjut ya. Manipulasi apa? Lagi jelasin Alkitab kok tiba-tiba peringatan manipulasi apa? Nah, Islam inilah kebanyakan ini mereka reportnya. Kita lanjut ya. Coba saya mau menaikkan teman-teman yang request dulu aja, nggak apa-apa sembari nunggu Islam ya. Ingat pertanyaannya teman-teman Islam, biar nggak lupa. Di mana dalil teman-teman mengucapkan bersyahadat? Oke, saya coba naikkan ini ya, yang akun-akunnya namanya agak suspicious, agak mencurigakan. Shalom, Hari, Shalom. Wah, saya kena pembatasan, restriction. Wah, bahaya ini kalau misalkan diteruskan. Saya kena pembatasan ini. Ya udah, down aja bro, daripada kamu nanti stop. Saya take down, saya end dulu ya live-nya ya. Saya end dulu ya. Udah, itu udah lampu kuning kedua masalah. Itu